Kalau lu bisa buat ibu gue berjalan kembali, gue bakal terima lamaran lo. Kalau itu yang Nona minta, saya akan buat Ibu Nona bisa berjalan kembali dalam waktu 1 minggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah rumah mewah yang tampak tenang, seorang wanita muda yang setiap hari mendorong kursi roda ibunya, yang sudah 5 tahun tak bisa berjalan. Sejak ibunya mengalami lumpuh, hidupnya selalu penuh dengan kesedihan. Hingga suatu siang, seorang pria lusuh tiba-tiba masuk ke halaman rumahnya tanpa diundang. Dengan wajahnya yang penuh debu, serta bajunya yang compang-camping. Pria lusuh itu tiba-tiba langsung berlutut dan melamarnya. Di depan ibunya yang lumpuh dan sedang duduk di kursi roda tersebut. Wanita muda itu pun marah besar. Mengapa tiba-tiba ada seorang pria gembel yang tidak ia kenal tiba-tiba melamarnya. Karena ingin menolaknya, wanita muda itu pun langsung memberikan permintaan yang mustahil kepada pria lusuh tersebut. Wanita itu berkata, "Kalau lu bisa sembuhin ibu gua yang gak bisa jalan ini, gua bakal terima lamaran lo." Awalnya wanita muda itu berpikir, pria lusuh tersebut akan mundur dan tidak akan memenuhi permintaannya yang sangat mustahil itu. Namun ternyata jawaban pria lusuh itu justru membuat ia kaget. Tak disangka, pria lusuh itu menerima tantangan tersebut dengan wajah yang sangat yakin. Seakan ia benar-benar bisa membuat ibu wanita muda itu bisa kembali berjalan lagi hanya dalam waktu 1 minggu saja. Hingga 1 minggu kemudian, setelah kejadian itu, wanita muda yang awalnya meremehkan pria lusuh tersebut, justru sekarang dia sangat menyesal. Siapakah sebenarnya identitas pria lusuh gembel tersebut? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Langit cerah, namun hati Alia terasa gelap. Ia mendorong kursi roda ibunya perlahan, melewati jalan setapak di taman depan rumah mewah peninggalan almarhum ayahnya. Setiap roda kursi yang berputar mengingatkannya pada tahun-tahun panjang yang ia jalani tanpa keajaiban apapun. 5 tahun ibunya tak bisa berjalan. 5 tahun penuh air mata, doa, dan harapan yang tak kunjung terjawab. Alia berhenti di bawah pohon Kamboja yang tumbuh rimbun di sisi kolam kecil. Tangannya menyentuh bahu ibunya dengan lembut. Ia melihat wajah tua itu. Tenang, namun menyimpan luka yang hanya seorang anak bisa mengerti. Bu Ratih menatap putrinya tanpa bisa menggerakkan kaki. Alia tersenyum tipis, namun matanya berkaca. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah gerbang depan rumah. Suara langkah kaki yang tidak dikenal. Bukan suara pelayan, bukan suara satpam. Suara itu lebih pelan, namun tergesa. Seperti seseorang yang datang tanpa undangan. Alia menoleh cepat. Di sana, di tepi halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau, seorang pria lusuh melangkah masuk. Bajunya compang-camping. Wajahnya penuh debu. Tubuhnya kurus seperti jarang makan, namun matanya menatap lurus ke arah Alia dan ibunya. Alia berdiri dengan perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan bingung. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Suara Alia bergetar menahan emosi. Pria itu tidak menjawab. Ia terus berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat Alia semakin gelisah. Hingga akhirnya pria itu berhenti tepat di depan Alia dan ibunya. Tanpa berkata apapun, ia berlutut. Kedua tangannya disatukan seperti seseorang yang sedang bersujud memohon ampun. Alia terbahak kecil karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa maksudmu datang ke rumah orang lalu bersujud seperti ini?" Pria itu menatap Alia. Matanya sendu namun dalam. Seolah ada sesuatu yang ia tahan bertahun-tahun. "Alia," ucapnya pelan.
Alia terkejut. Suaranya melemah. Kau tahu namaku? Pria itu menunduk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang terdengar lebih tegas dibanding penampilannya. Alia, izinkan aku melamarmu. Alia terpaku beberapa detik sebelum akhirnya kemarahannya meledak. Apa kamu sudah gila? Kita bahkan tidak saling kenal. Bagaimana bisa kamu datang dan mengatakan hal seperti itu? Bu Ratih yang duduk di kursi roda hanya bisa menatap. Bibirnya sedikit bergetar, seolah ada sesuatu dalam ingatannya yang mulai bergerak. Namun tubuhnya tetap kaku. Alia melangkah mendekat dengan wajah penuh amarah. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Pria lusuh itu menatapnya dengan mata yang tiba-tiba terlihat memilukan. Kau memang tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu, Alia. Aku tahu namamu. Aku tahu ibumu sudah tidak bisa berjalan 5 tahun. Aku tahu ayahmu dulu sering. Alia terdiam. Jantungnya serasa berhenti sesaat. Kau tahu tentang ayahku juga. Pria itu mengangguk pelan. Namanya adalah Hendra Wijaya. Alia mundur 1 langkah. Suara hatinya bergetar. Wajahnya pucat. Bagaimana mungkin pria lusuh ini mengetahui nama ayahnya? Bahkan pelayan rumah saja tidak tahu banyak tentang masa lalu ayahnya. Pria itu menunduk lagi. Suaranya lirih namun jelas. Alia, aku datang untuk menepati sesuatu yang sudah lama aku simpan. Alia merasakan tubuhnya melemah oleh rasa takut yang bercampur penasaran. Ia tidak mengenali pria ini, tidak pernah bertemu seumur hidup. Namun pria lusuh itu menyebut nama ayahnya dengan tepat. Dan itu membuat seluruh dunianya terguncang. Tanpa sadar, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah atau sangat penting yang sedang mendekat padanya. Dan ia belum siap menghadapinya. Alia masih berdiri terpaku. Angin siang berhembus lembut di antara dedaunan. Namun jantungnya terasa berlari kencang. Pria lusuh itu tetap berlutut. Wajahnya menengadah penuh keyakinan yang membuat Alia semakin tidak mengerti. Aku tidak kenal kau, ucap Alia pelan namun tegas. Kau bisa tahu namaku, kau bisa tahu nama ayahku, tapi itu tidak berarti apapun. Banyak orang tahu nama beliau. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Aku tahu lebih dari itu, Alia. Alia mengepalkan tangan. Ia mencoba membendung gemuruh di dadanya. Berhenti. Jangan sebut apapun lagi. Katakan dulu, kenapa kau melamar aku? Pria lusuh itu tersenyum tipis. Senyum yang tampak mengandung luka panjang. Karena aku sudah menunggu terlalu lama. Alia mendengus. Menunggu apa? Kita tidak pernah bertemu. Dan aku tidak pernah membuat janji denganmu. Wajah pria itu menunduk sedih. Memang, kau tidak ingat? Alia semakin tidak suka dengan jawaban-jawaban menggantung itu. Baginya jawaban semacam ini lebih menakutkan daripada ancaman. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang memegang rahasia tentang dirinya. Sesuatu yang tidak ia ketahui sama sekali. Cukup, ujar Alia sambil mengangkat tangan. Kalau kau tidak bisa bicara jelas, aku panggil satpam. Namun sebelum ia sempat melangkah, pria lusuh itu mengangkat tangannya. Alia, aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku datang untuk membantumu. Alia terkekeh sinis. Membantu? Dengan apa? Dengan cara mengganggu rumah orang. Dengan melamar wanita yang tidak mengenalmu. Pria itu menatap kursi roda yang diduduki Bu Ratih. Ada kesedihan melewati wajahnya saat melihat kaki tua yang kaku itu. Ia lalu berkata pelan, namun jelas. Aku bisa membuat ibumu berjalan kembali. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Alia menegang. Tangannya langsung memegang bahu ibunya. Apa maksudmu? Yang aku katakan adalah kebenaran, jawab pria itu. Aku bisa membuat beliau berjalan lagi. Alia menggeleng keras. Kau gila. Ibuku sudah tidak bisa berjalan 5 tahun. Semua dokter sudah menyerah. Terapi terbaik pun tidak berhasil. Pria lusuh itu tidak bergeming. Beri aku waktu 1 minggu. Alia menatapnya penuh kebencian karena merasa dihina.
Namun di saat yang sama, ada rasa takut di dalam dirinya. Takut kalau pria ini hanya ingin menipu ibunya. Takut kalau orang asing itu membawa bahaya. Takut kalau semuanya hanya permainan. Namun pria lusuh itu berkata lagi dengan suara yang begitu tenang. 1 minggu, Alia. Biarkan aku merawat ibumu. Jika setelah 1 minggu beliau masih tidak bisa berdiri, aku akan pergi sendiri dan tidak akan muncul lagi dalam hidupmu. Alia tidak langsung menjawab. Ia memandang ibunya yang menatap pria itu penuh tanda tanya. Bu Ratih seolah melihat sesuatu yang tidak Alia lihat. Sesuatu dari masa lalu yang masih terkunci. Alia menghela napas panjang. Ia ingin menolak. Ia ingin mengusir pria itu. Namun sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa menolak berarti membiarkan satu kesempatan kecil, meski sangat kecil, menguap begitu saja. Dengan suara gemetar, Alia akhirnya berkata, "Dan jika kau gagal, kau pergi untuk selamanya." Pria lusuh itu mengangguk. "Baik." Alia mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Dan jika, hanya jika, kau benar-benar bisa membuat ibuku berjalan kembali, maka aku akan menerima lamaranmu." Ucapan itu keluar begitu saja dari bibirnya. Sebuah tantangan yang awalnya ia buat karena marah, namun kini terdengar seperti janji yang berat. Pria lusuh itu menunduk dalam-dalam. "Aku terima pertaruhan itu." Alia masih memandangnya dengan tatapan ragu dan benci. Namun di dalam dadanya, untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang ia coba tolak, namun tak bisa ia bohongi. Harapan kecil, harapan yang ia benci karena ia takut terluka lagi. Sementara itu, pria lusuh itu berdiri perlahan. Ia menyentuh lututnya yang penuh debu. Kemudian, ia menatap Alia dengan tatapan yang tidak pernah ia lihat dari siapapun. "Alia, mulai hari ini, hidupmu akan berubah." Alia merinding. Ia tidak tahu apakah hari itu merupakan awal dari keberuntungan atau awal dari malapetaka. Yang jelas, sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Pagi pertama setelah pertaruhan itu terasa berbeda. Udara di taman rumah Alia biasanya menenangkan, namun hari ini justru menimbulkan kegelisahan yang menempel di kulit. Alia tidak tidur semalaman. Ia duduk di samping ranjang ibunya, memastikan tidak ada hal aneh terjadi. Ia tidak percaya begitu saja pada pria lusuh itu. Terlalu banyak orang jahat yang berkeliaran di dunia ini. Terlalu banyak penipu yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Tetapi ketika matahari mulai naik, langkah kaki pelan terdengar dari luar. Pria lusuh itu datang dengan membawa sebuah tas kecil yang warnanya begitu pudar, seperti pernah dicuci puluhan kali. Alia menyipitkan mata. Ia masih tetap berjaga, siap menghentikan apapun yang mencurigakan. "Aku akan mulai sekarang," ucap pria itu pelan. Alia berdiri dengan tangan terlipat di dada. "Sedikit saja kau mencoba menyakiti ibuku. Aku tidak akan diam." Pria itu mengangguk. "Aku tahu." Ia lalu berlutut di depan Bu Ratih yang duduk di kursi roda. Tangannya yang kotor membuka tas kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa benda sederhana. Sehelai kain tipis, sebuah botol kecil berisi cairan coklat muda, dan segenggam ramuan kering, yang bentuknya tidak Alia kenal. Semua terlihat seperti benda yang seharusnya ada di rumah desa, bukan di rumah mewah seperti ini. Alia merasa curiga semakin kuat. Apa itu? "Herbal," jawab pria itu singkat. "Ramuan keluarga kami." Ia menyiapkan air hangat dalam baskom kecil yang sudah Alia sediakan, karena ia tidak ingin pria itu berkeliling rumah. Setelah air siap, ia mencampurkan ramuannya. Bau khas rempah langsung memenuhi ruangan. Tidak menyengat, namun hangat. Seperti aroma masa lalu yang samar. Pria itu merendam kain tipis dalam ramuan hangat itu, lalu memerasnya perlahan. Ia menatap kaki Bu Ratih yang sudah 5 tahun tidak bergerak. Tangannya menyentuh kulit tua itu dengan begitu lembut hingga Alia tidak menyangka tangan sekasar itu bisa melakukan sentuhan sehalus itu. "Kaki ibu pasti sudah sakit bertahun-tahun,"
bisiknya. Mata Bu Ratih berkedip perlahan. Ada air yang menggenang di sudutnya. Alia melihat itu dan hatinya mencelos. Ia tahu ibunya menahan banyak hal selama 5 tahun ini. Rasa sakit, keputusasaan, dan mungkin rasa bersalah karena membebani putrinya. Pria lusuh itu mulai mengusap kaki Bu Ratih dengan kain hangat itu. Ia melakukannya dengan gerakan berulang yang sangat teratur. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Seolah setiap sentuhannya sudah ia pelajari sejak lama. Alia memperhatikan dari dekat. Ia tidak menemukan gerakan mencurigakan. Tidak ada jampi-jampi, tidak ada simbol aneh, tidak ada hal yang menyeramkan. Hanya pijatan, hanya ramuan hangat, hanya sentuhan manusia yang tulus. Namun justru itu yang membuat Alia semakin bingung. Bagaimana mungkin pria ini tahu cara menyentuh titik-titik itu? Bagaimana mungkin ia tahu bagian mana yang harus ditekan, dipijat, atau dihangatkan? 15 menit berlalu, dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Jari kaki ibunya bergetar. Sederhana, namun sangat jelas. Alia menutup mulutnya dengan tangan. "Ibu..." Bu Ratih mengerutkan dahi tipis, seolah merasakan sesuatu yang lama hilang. Matanya menatap kaki sendiri, dan meski tidak keluar suara, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Alia menoleh cepat pada pria lusuh itu. "Apa yang kau lakukan?" Pria itu tidak menjawab seketika. Ia tetap fokus pada pijatan. "Ini baru permulaan, jangan berharap terlalu cepat." "Tapi jari kaki ibu bergerak," gumam Alia dengan suara parau. Pria itu berhenti sejenak, lalu menatap Alia. "Ya, dan itu bukan keajaiban. Itu hanya tanda bahwa tubuhnya masih mau diajak bicara." Alia terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, namun entah mengapa masuk akal. Setelah sesi pertama selesai, pria itu mengeluarkan sebuah botol kecil. Cairan di dalamnya berwarna bening kecoklatan. Ia meneteskan 1 tetes di telapak tangan Bu Ratih, lalu mengusapnya perlahan. Aroma herbal kembali memenuhi udara. Alia memperhatikan dengan saksama. Ia mencari celah, mencari tanda racun, mencari sesuatu yang bisa membuatnya menyerang pria itu secara langsung. Namun tidak ada. Semua terlihat begitu sederhana. Terlalu sederhana untuk bisa dipercaya. Terlalu sederhana untuk menciptakan keajaiban. Namun gerakan kecil jari ibunya tadi tidak bisa ia lupakan. Saat pria itu selesai, ia berdiri dan menunduk hormat pada Bu Ratih. "Besok kita lanjutkan." Alia menahan pria itu sebelum ia melangkah pergi. "Tunggu." Pria itu berhenti. Menatap Alia dengan sorot mata yang penuh kelelahan namun jujur. "Kau benar-benar pikir bisa menyembuhkan ibuku dalam seminggu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Bu Ratih sejenak lalu berkata pelan, "Aku tidak bilang akan menyembuhkan. Yang aku bilang, aku akan membuatnya berdiri. Itu janjiku." Alia menelan ludah. Hatinya panas, marah, takut, bingung, dan diam-diam mulai berharap. Pria itu berjalan keluar rumah dengan langkah perlahan, meninggalkan aroma herbal yang menggantung di udara. Alia mengikuti dengan pandangan penuh tanya. Setiap langkah pria itu terasa membawa rahasia yang belum terungkap. Dan Alia tahu, hari pertama ini baru membuka pintu kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang belum siap ia hadapi. Malam itu datang dengan sunyi yang menekan. Rumah besar milik Alia biasanya ramai oleh suara pelayan atau televisi yang menyala. Namun kini semuanya redup. Alia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya sambil memandangi lampu gantung yang berkilau samar. Pikirannya kacau sejak pria lusuh itu meninggalkan rumah. Satu gerakan kecil jari kaki ibunya seolah telah membuat seluruh dinding keyakinannya retak. Namun di balik retakan itu, ketakutan lain mulai muncul. Ketakutan bahwa ia mungkin sedang ditipu. Ketakutan bahwa risiko yang ia ambil akan melukai ibunya. Ketakutan bahwa pria itu bukan seseorang yang berniat baik. Jam dinding berdetak pelan.
Alia bangkit dan menuju kamar ibunya. Bu Ratih sudah tertidur, nafasnya teratur. Alia menatap kaki ibunya lama, seperti mencari jawaban di balik kulit tua yang diam. Gerakan kecil tadi mengganggunya. Tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Alia menggenggam tangan ibunya. "Bu, siapa sebenarnya pria itu?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ketika Alia kembali ke ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengecil. Di meja, tergeletak kain tipis yang tadi digunakan pria itu untuk mengusap kaki ibunya. Aromanya masih melekat. Alia mengambil kain itu dan mengendusnya. Bau rempah yang hangat. Tidak asing, namun ia tidak tahu dari mana ia pernah mengenalnya. Alia menatap kain itu tajam. Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Gumamnya lirih. Pikiran buruk itu masuk begitu saja. Ia teringat cerita-cerita tentang orang yang memakai ramuan tidak jelas untuk menipu, membuat ilusi sesaat, atau mengubah persepsi seseorang. Alia langsung merasakan gelisah menyelinap hingga ke tengkuk. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun setiap langkah justru membuat bayangan pria itu semakin besar di pikirannya. Gerak matanya yang seolah mengenal setiap sudut rumah. Cara ia menyentuh kaki ibunya seakan mengerti betul titik yang sakit. Cara ia menyebut nama mendiang ayah Alia seolah ia adalah bagian dari masa lalu mereka. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Alia mengepalkan tangannya. Jika dia mencoba sesuatu, aku tidak akan memaafkan. Malam itu Alia tidur dengan pikiran kalut. Namun saat matahari muncul, ia sudah berdiri di depan pintu rumah. Ia ingin memastikan pria lusuh itu tidak membawa bahaya. Ia tidak akan membiarkan ibunya disakiti oleh orang asing. Ketika pintu gerbang terbuka, pria itu datang lagi. Bajunya masih lusuh. Rambutnya sedikit basah seperti baru membasuh wajah. Namun matanya tetap tenang. Terlalu tenang. Alia menatapnya tajam. Sebelum kau masuk dan menyentuh ibuku lagi, jawab pertanyaan ini. Kau menggunakan apa kemarin? Kau memakai segala macam ramuan aneh. Kau memijat kaki ibuku seperti orang yang sudah mempelajari tubuh manusia bertahun-tahun. Ibu bisa merasakan sesuatu. Setelah 5 tahun tidak merasakan apapun. Jelaskan. Pria itu diam. Alia melangkah maju. Jawab. Namun pria itu hanya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. Aku tidak memakai apapun selain herbal. Tidak ada sihir. Tidak ada ilmu gelap. Alia menggeleng keras. Jangan bohong. Tidak mungkin ibu bereaksi begitu cepat. Pria itu meletakkan tas kecilnya di tanah. Ia membuka isinya, memperlihatkan semuanya dengan perlahan. Daun kering. Akar tanaman, sebuah botol kecil berisi ramuan cair, benda-benda sederhana yang tampak tidak berbahaya. Alia mendekat, mencoba melihat dengan teliti. Aku tidak tahu ini semua. Tidak perlu tahu namanya, jawab pria itu. Yang penting, semua ini bukan sesuatu yang jahat. Alia tidak yakin. Ia memupuk keberanian. Kalau begitu jelaskan. Bagaimana kau bisa tahu cara menyentuh kaki ibu dengan begitu tepat? Untuk pertama kalinya, pria itu tampak ragu. Ia mengalihkan pandangan ke arah taman, lalu perlahan kembali menatap Alia. Aku sudah belajar hal ini sejak kecil, ujarnya pelan. Ayahku mengajari banyak hal tentang tubuh manusia, tentang urat yang tersumbat, tentang cara membuat otot yang mati merespon sentuhan panas. Alia terdiam. Ini pertama kalinya pria itu menyebut tentang keluarganya. Namun suaranya terdengar seperti seseorang yang menyimpan luka sangat lama. Pria itu mengangkat ramuan herbalnya. Aku bukan penyihir. Aku hanya seorang yang belajar dari keluarga penyembuh. Dan apa yang terjadi kemarin adalah hasil dari kerja keras, bukan keajaiban. Alia ingin menyangkal. Namun kata-kata itu terasa jujur. Ia tetap menatap penuh curiga. Tetapi bagian kecil dalam dirinya mulai melemah. Jika kau melakukan sesuatu yang mencurigakan, Alia memperingatkan.
Aku tidak akan melukai ibumu, jawab pria itu cepat. Nadanya tegas. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikanmu. Alia mengambil napas panjang. Ia tidak suka karena perasaannya bergerak tanpa izin. Pria itu melanjutkan. Biarkan aku mulai lagi. Ibu membutuhkan perawatan hari ini. Alia tidak menjawab, namun ia menyingkir, memberi jalan. Dengan langkah perlahan, pria itu masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamar Bu Ratih. Dan untuk alasan yang Alia sendiri belum mengerti, ia mengikuti dari belakang dengan jantung yang berdebar lebih keras dari hari sebelumnya. Sesuatu tentang pria itu semakin lama semakin sulit diabaikan. Hari itu, matahari muncul lebih hangat dari biasanya. Sinar yang masuk melalui jendela kamar Bu Ratih terasa seperti sentuhan lembut yang menghidupkan ruangan. Alia berdiri di samping pintu, memeluk lengannya sendiri sambil menatap pria lusuh itu yang sudah mulai bekerja sejak pagi. Ia duduk di lantai, memegang kaki Bu Ratih dengan hati-hati. Seakan kaki itu adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari dirinya sendiri. Cara ia bekerja begitu tenang, begitu teratur, membuat Alia terkejut setiap kali mengingat bagaimana penampilannya di hari pertama datang. Tidak ada yang menyangka orang dengan pakaian lusuh dan tubuh kurus seperti itu bisa memiliki tangan yang begitu lembut. Namun hari ini, Alia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kerja keras pria itu. Ada ketulusan yang tidak pernah ia lihat dari siapapun. Alia tidak suka mengakuinya. Namun setiap kali pria itu menekan titik tertentu pada kaki ibunya, reaksi halus muncul. Gerakan kecil, otot yang berdenyut, jari yang bergetar. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Alia bergetar ikutannya, seolah tubuhnya sendiri merespons perubahan yang ia lihat. Ibu merasakan hangatnya, ujar pria itu pelan. Bu Ratih mengangguk dengan senyum tipis. Meski tidak bisa bicara lancar, matanya berbinar bahagia. Alia merasakan air matanya naik ke permukaan. Sudah lama sekali ia tidak melihat ibunya tersenyum seperti itu. Alia melangkah maju. Kenapa hangatnya bisa terasa sekarang? Padahal selama 5 tahun, ibu tidak bisa merasakan apapun. Pria itu menatap Alia sejenak lalu kembali pada tugasnya. Karena tubuh tidak pernah benar-benar mati. Kadang ia hanya menunggu seseorang yang tahu bagaimana mengetuk pintunya. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Setelah beberapa menit, pria itu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna kehijauan. Botol itu tampak tua, namun bersih. Alia memperhatikan gerakannya dengan waspada. Apa itu lagi? Tanya Alia dengan nada tegang. Ini minyak pijat khusus, campuran beberapa akar, ayahku yang membuatnya dulu. Pria itu mengusap sedikit cairan itu ke telapak tangannya, lalu menghangatkannya dengan cara menggosok-gosokkan kedua tangan. Setelah itu ia menempelkan tangannya pada betis Bu Ratih. Alia menahan napas. Gerakannya pelan, teratur. Setiap tekanan pada otot yang kaku terlihat seperti membuka sesuatu yang telah lama terkunci. Wajah Bu Ratih tampak sedikit terkejut. Bahkan ia menggenggam lengan kursi roda lebih erat. Ibu merasakannya, ujar Alia dengan suara lebih rendah dari bisikan. Bu Ratih mengangguk pelan lagi. Alia memegang mulutnya. Air matanya hampir tumpah. Ia tidak tahu harus merasa apa. Senang, takut, bingung. Semuanya bercampur menjadi satu. Kemudian sesuatu terjadi. Saat pria itu menekan titik tertentu di pangkal kaki, jari-jari Bu Ratih bergerak lebih kuat daripada sebelumnya. Alia terpaku. Pria itu juga berhenti sebentar, seolah memastikan ia tidak salah melihat. Wajahnya terlihat sedikit lega. Ini perkembangan yang baik. Alia berjalan mendekat. Tidak peduli lagi apakah pria itu melihat rasa takut atau harap yang bergolak dalam dirinya. Ia ingin tahu. Apa maksudmu perkembangan? Tanya Alia. Uratnya mulai merespon. Ini artinya tubuhnya masih ingat cara berjalan. Yang perlu kita lakukan hanya mengingatkan kembali.
Alia terdiam. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Ia merasa sesuatu mengalir dalam dadanya. Sesuatu yang membuat nafasnya tidak stabil. "Kenapa kau melakukan semua ini dengan sungguh-sungguh?" tanya Alia pelan. Pria itu berhenti. Tangannya terhenti di udara. Ia menatap Alia, namun sorot matanya tiba-tiba tampak terganggu. "Karena aku harus melakukannya," jawabnya dengan suara yang terasa menahan sesuatu. Alia menatap lebih dalam. Ada luka dalam nada pria itu. Seakan ia tidak hanya ingin menyembuhkan Bu Ratih, tapi juga menyembuhkan sesuatu dari masa lalu dirinya sendiri. "Aku tidak mengerti," ucap Alia lirih. Pria itu mengalihkan pandangan. "Suatu hari nanti, kau akan mengerti." Kalimat itu membuat Alia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia tidak suka jawaban yang setengah. Ia ingin tahu semuanya. Namun ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat Alia menahan diri. Seolah jika ia memaksa hari ini, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendengar kebenaran yang lebih besar nanti. Setelah sesi terapi selesai, pria itu membereskan ramuan dan kainnya. Alia memperhatikannya yang merapikan barang-barang dengan rapi, tidak seperti orang yang hidup berantakan. Makin lama Alia melihat, makin ia tidak paham. Kenapa pria yang terlihat seburuk ini bertindak sebaik itu? Ketika pria itu hendak pergi, sesuatu jatuh dari kantongnya. Sebuah benda kecil. Alia cepat-cepat mengambilnya. Benda itu adalah sebuah gelang kecil dari tali anyaman yang sudah kusam. Sangat sederhana. Namun Alia merasakan sesuatu yang aneh ketika menyentuhnya. Seperti pernah melihatnya. Seperti pernah memilikinya. "Kau menjatuhkan ini," ucap Alia sambil mengulurkan tangannya. Pria itu tampak terkejut sesaat saat melihat gelang itu. Sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang tidak sempat ia sembunyikan. Sebuah kenangan. Alia melihat perubahan itu dengan jelas. "Kau, kenapa wajahmu begitu?" tanya Alia perlahan. Pria itu mengambil gelang itu tanpa menjawab. Ia memasukkannya kembali ke kantong. Wajahnya kembali menenangkan diri. "Maaf, itu hanya benda lama," katanya singkat. Namun suara itu bergetar. Alia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan benda sembarangan. Benda itu menyimpan cerita. Cerita yang pria itu belum siap ungkap. Ketika pria itu melangkah keluar, Alia berdiri diam dengan benda lain yang tertinggal di tangannya. Rasa penasaran. Penasaran yang kini tumbuh lebih besar daripada rasa takut yang ia punya. Pagi berikutnya datang dengan embun yang masih menggantung di daun-daun taman. Burung-burung kecil bersuara lirih di antara ranting, namun suasana rumah masih terasa berat. Alia bangun dengan pikiran yang tak berhenti berputar sejak semalam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria lusuh itu dan gelang kusamnya muncul begitu jelas. Ada sesuatu yang tertahan dalam ingatannya. Namun setiap kali ia mencoba menggapainya, bayangan itu seperti kabur dan hilang. Alia menatap ibunya yang masih tertidur. Wajah tua itu tampak lebih segar daripada biasanya. Bahkan pipinya terlihat sedikit merona. Alia menyentuh tangan ibunya, merasakan hangat yang tidak ia rasakan bertahun-tahun. Hatinya menghangat, namun juga dipenuhi rasa takut. "Bu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi," bisiknya. Tak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Langkah itu ringan, pelan, namun sangat jelas. Alia langsung tahu siapa yang datang. Ia berjalan keluar kamar, dan benar saja, pria lusuh itu sudah berdiri di halaman, membawa tas kecil lusuhnya. "Aku datang untuk melanjutkan terapi," ucapnya pelan. Alia menatapnya tanpa kata. Matanya tidak lagi hanya mencurigai, namun juga mencari. Mencari jawaban. Mencari kejujuran. Mencari alasan mengapa pria itu terlihat begitu mengenalnya, sedangkan ia tidak mengingat apapun. "Masuk," ucap Alia akhirnya. Pria itu melangkah masuk, dan seperti biasa, ia langsung menuju kamar Bu Ratih. Alia mengikutinya dari belakang, namun kali ini lebih dekat. Ia ingin melihat lebih banyak.
Ia ingin tahu setiap gerakan, setiap sentuhan, setiap cara pria itu memperlakukan ibunya. Saat terapi dimulai, Alia memperhatikan dengan cermat. Pria itu mengusap ramuan pada kaki Bu Ratih dengan gerakan yang begitu teratur, seolah tangan itu telah berlatih selama puluhan tahun. Setiap tekanan yang ia berikan bukan sembarangan. Ada cara tertentu yang membuat Bu Ratih merespon lebih cepat daripada hari sebelumnya. Alia memperhatikan ibunya yang tampak nyaman. Terkadang ia mengernyit kecil, namun setelah itu ia terlihat lebih lega. Seolah sesuatu yang membebaninya pelan-pelan terangkat. Di saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria itu menekan titik tertentu di pergelangan kaki, dan Bu Ratih tiba-tiba berkedip lebih cepat. Tangannya mencengkeram sisi kursi roda, seakan tubuhnya mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Alia panik. Ibu kenapa? Pria itu mengangkat tangan pelan. Tidak apa, ini reaksi baik. Namun Bu Ratih membuka mulutnya perlahan. Suaranya rapuh, hampir tidak terdengar. Dia, seperti aku pernah melihatnya. Alia langsung membungkuk, memegang bahu ibunya. Bu, ibu kenal dia? Bu Ratih menggeleng perlahan, lalu berhenti. Tatapannya mengarah pada wajah pria lusuh itu. Mata tua itu memerhatikan pria itu lama, seolah mencoba menghubungkan potongan-potongan ingatan dari masa yang sangat jauh. Aku tidak ingat namanya, ujar Bu Ratih pelan. Tapi rasanya dia tidak asing. Alia membeku. Pria lusuh itu menunduk, suara napasnya melemah. Bu, jangan dipaksa mengingat. Itu akan membuat tubuhnya lemah. Namun Alia tidak bisa diam. Kenapa wajahmu tidak asing untuk ibu? Apa kau pernah bertemu dengannya? Atau dengan ayahku? Pria itu tidak menjawab. Alia maju selangkah. Sorot matanya berubah lebih tajam. Kau tahu sesuatu tentang keluarga kami, dan kau menyembunyikannya. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, sorot matanya terlihat benar-benar goyah. Ada luka lama yang seolah muncul ke permukaan. Ada kerinduan, ada kehancuran yang disembunyikan dengan rapat. Alia, ucapnya lirih. Ada banyak hal yang belum bisa kau dengar sekarang. Alia mengepalkan tangan. Kenapa belum bisa? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Pria itu menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Ketika ia kembali membuka mata, suaranya berat. Ada alasan kenapa aku tahu titik-titik sakit di tubuh ibumu. Ada alasan kenapa aku tahu ramuan apa yang harus dipakai. Ada alasan kenapa aku tahu nama ayahmu. Dan alasan kenapa aku tahu kau. Alia menahan napas. Namun pria itu berkata lagi dengan suara yang sangat tenang. Tapi kalau aku mengatakannya sekarang, semuanya akan runtuh sebelum waktunya. Alia menatapnya dengan jantung yang bergetar keras. Kalimat itu seperti membuka pintu rahasia besar yang masih gelap. Semakin pria itu bicara, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Semakin besar rasa takut yang tumbuh. Dan semakin besar pula firasat bahwa pria ini bukan orang asing. Sebelum Alia sempat bertanya lagi, pria itu mengangkat tangan. Terapi hari ini selesai, ibumu butuh istirahat. Ia berdiri, merapikan tas kecil lusuhnya, lalu menuju pintu. Sebelum ia keluar, Alia memanggil pelan. Pria, siapapun kau, aku akan mencari tahu semuanya. Tidak peduli seberapa besar kau menyembunyikannya. Pria itu berhenti sejenak. Ia tidak menoleh. Namun suara yang keluar dari bibirnya terdengar seperti seseorang yang telah menunggu kalimat itu selama bertahun-tahun. Alia, aku tidak ingin kau mengingatku karena paksaan. Aku ingin kau mengenal aku karena kenyataan yang akhirnya datang sendiri. Kemudian ia melangkah keluar, meninggalkan Alia yang berdiri dengan rasa penasaran, yang kini membesar menjadi rasa haus akan kebenaran. Sesuatu dalam hatinya berkata, ia pernah melihat pria itu. Ia yakin. Namun ingatan itu masih terkunci rapat, menunggu saatnya dibuka.
Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Alia setiap pagi terasa seperti ujian baru. Ia bangun dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. 5 hari terakhir telah mengguncang seluruh hidupnya. Melihat ibunya merespon sentuhan dan ramuan pria lusuh itu membuat Alia mulai kehilangan pegangan antara logika dan kenyataan. Namun di hari ke-6 ini, hatinya berdebar lebih keras daripada sebelumnya. Ada firasat yang tidak bisa ia jelaskan, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Pria lusuh itu tiba pagi-pagi sekali. Bajunya masih lusuh, namun wajahnya tampak lebih segar. Mungkin karena semangatnya, atau mungkin karena ia tahu hari ini adalah titik penentu. Alia memperhatikan pria itu mengambil tempatnya di depan Bu Ratih seperti biasa. Ia mengeluarkan ramuan yang berbeda. Warnanya lebih gelap, aromanya lebih tajam. Alia mengerutkan dahi. "Itu ramuan baru," ucap Alia waspada. Pria itu mengangguk. "Ini ramuan yang hanya boleh digunakan saat tubuh sudah cukup kuat." "Kenapa tidak dari awal?" tanya Alia lagi. "Karena terlalu kuat. Kalau digunakan sebelum waktunya, bisa membuat tubuh ibumu kelelahan," jawabnya dengan suara tenang. Alia diam. Jawaban pria itu selalu tenang, selalu masuk akal. Itu yang justru membuat Alia takut. Ia tidak menemukan alasan untuk menolak atau menyerang, dan itu membuat hatinya lebih bingung daripada sebelumnya. Pria itu mulai mengusap betis Bu Ratih dengan minyak gelap itu. Tangan kasarnya bergerak dengan cara yang sangat terlatih. Setiap kali ia menekan titik tertentu, tubuh Bu Ratih merespon lebih cepat daripada hari-hari sebelumnya. Terkadang betisnya berkedut, terkadang jari-jarinya bergerak. Alia memperhatikan setiap gerakan itu dengan mata yang tidak pernah berkedip. "Bu, apa ibu merasa sesuatu?" tanya Alia pelan. Bu Ratih menggerakkan kepalanya sedikit. Senyum kecil muncul di bibirnya. Hangat, bergerak. Alia menutup mulutnya. Air mata menggenang. Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Namun melihat ibunya bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sentuhan halus membuat hatinya bergetar hebat. Pria itu melanjutkan pijatan. Gerakannya semakin lambat namun lebih dalam. Ia menekan pangkal kaki, lalu pergelangan, lalu bagian kecil di belakang lutut. Setiap tekanan membuat tubuh Bu Ratih seperti mengingat sesuatu yang sudah lama hilang. Lalu sesuatu terjadi. Saat pria itu menekan titik tertentu di tengah telapak kaki, tubuh Bu Ratih tersentak kecil. Jari-jari kakinya bergerak, namun bukan sekadar bergetar. Kali ini lebih kuat, lebih jelas. Alia langsung mendekat. "Ibu," serunya pelan. Bu Ratih menajamkan pandangannya, lalu menatap Alia. Setelah itu ia mencoba mengangkat kaki kanannya sedikit. Hanya sedikit. Namun gerakan itu jelas. Tertangkap mata. Tidak bisa disangkal. Alia terperanjat, lututnya melemah. Tangannya meraih lengan kursi roda agar tidak jatuh karena terlalu terkejut. Kaki ibunya bergerak. Setelah 5 tahun hanya diam. Ibu benar-benar bergerak." Suara Alia patah-patah. Pria lusuh itu berhenti sejenak, lalu menatap Bu Ratih dengan mata yang berkaca-kaca. Ini pertama kalinya Alia melihat pria itu menunjukkan emosi sedalam itu. Emosi yang ia sembunyikan selama hari-hari terapi. "Ibu berhasil," ucapnya lirih. "Ini awal yang bagus." Alia menatap pria itu. Pandangannya berubah. Ada sesuatu yang ia rasakan. Bukan hanya terkejut, bukan hanya kagum, namun juga takut. Karena semakin hari, pria lusuh itu tidak terlihat seperti orang asing lagi. Pria itu lalu berdiri perlahan. "Besok, kita akan melakukan tahap terakhir. Itu yang paling penting." Alia menelan ludah. Tahap terakhir untuk apa? Pria itu menatapnya begitu lama hingga Alia merasakan hawa dingin naik ke punggungnya. "Untuk membuat ibumu berdiri," jawabnya. Alia terdiam. Pria itu menambahkan, "Dan setelah itu, pertaruhan kita tidak lagi bisa ditarik kembali." Alia merasakan dadanya menegang. Ia ingin bicara, ingin mempertanyakan banyak hal,
Namun suaranya hilang. Hanya satu hal yang ia tahu. Hari ke-7 akan mengubah segalanya. Pria lusuh itu merapikan tas kecil lusuhnya. Namun sebelum ia pergi, Bu Ratih memegang pergelangan tangannya. Sentuhan itu lemah, tapi menghentikan langkah pria itu. "Ibu pernah melihatmu dulu," ucap Bu Ratih pelan. Pria itu terhenti, tidak bergerak, tidak bicara. Alia menahan napas. Pria itu menunduk, suaranya bergetar halus. "Bu, saya harap suatu hari nanti ibu bisa mengingat semuanya." Alia melihat sorot matanya. Ada kerinduan yang begitu dalam. Ada kekosongan yang seolah telah ia bawa bertahun-tahun. Ada cerita yang masih tersembunyi. Dan saat pria itu berjalan keluar, Alia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Di hari ke-6 ini, keyakinannya mulai berubah. Pria itu bukan datang untuk sekadar menepati sebuah taruhan. Ia datang membawa masa lalu yang belum ia ungkap. Dan Alia tahu, besok adalah awal dari kebenaran itu. Hari ke-7 datang seperti angin dingin yang mengusik jantung Alia sejak fajar. Tidak ada burung berkicau pagi itu. Langit mendung, seolah langit pun menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Alia berdiri di depan cermin kamarnya, mencoba menenangkan diri, namun kedua tangannya bergetar keras. Hari ini adalah hari penentuan, hari yang ia sendiri takut hadapi. Jika keajaiban benar-benar terjadi, hidupnya akan berubah selamanya. Namun jika gagal, ia tidak tahu apakah hatinya sanggup kembali berharap. Saat pintu depan diketuk pelan, Alia langsung tahu siapa yang datang. Langkah itu sudah ia hafal. Langkah seseorang yang membawa misteri dan jawaban dalam waktu yang sama. Pria lusuh itu masuk dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding Alia. Baju lusuhnya tetap sama, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Tenang, mantap. Seolah ia lebih siap dibanding siapapun di rumah itu. "Aku siap mulai," katanya lirih. Alia mengangguk tanpa suara. Ia merasa tenggorokannya kering, seperti tidak bisa menelan udara. Pria itu berjalan masuk ke kamar Bu Ratih. Ketika Alia membuka pintu, ia melihat ibunya sudah duduk tegak di kursi roda. Wajahnya tampak segar, bahkan terlihat lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Ada cahaya yang kembali pada sorot mata ibunya. Cahaya yang dulu hilang ketika kemampuan berjalan itu hilang 5 tahun lalu. Pria itu berlutut di depan Bu Ratih. Ia menyentuh lutut tua itu dengan lembut. "Hari ini kita coba berdiri," ucapnya. Alia menelan ludah keras. "Apa ibu sudah cukup kuat?" Pria itu menatap Alia sebentar. Tubuhnya merespon luar biasa. Hari ini adalah waktunya. Ia lalu mengeluarkan botol kecil terakhir dari tas lusuhnya. Botol ini berbeda. Kacanya lebih tua, warnanya kecoklatan, dan cairannya berwarna keemasan. Alia belum pernah melihat pria itu memakai ramuan ini sebelumnya. "Apa itu?" tanya Alia pelan. Suaranya bergetar. "Ramuan pemantik urat." Pria itu mengusap cairan ke kedua tangannya, lalu menyentuh kaki Bu Ratih dengan tekanan yang lebih dalam. "Ini ramuan yang paling berharga dari keluarga kami." Alia tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia melihat setiap gerakan pria itu, setiap dorongan jempolnya, setiap tekanan lembut pada bagian kaki yang sudah lama tidak dipakai. Dan tubuh ibunya merespon semuanya dengan jelas. Terlalu jelas. Saat pria itu menekan bagian tumit, tubuh Bu Ratih tersentak pelan. Jari-jari kakinya terangkat halus. Ketika pria itu memijat betis, otot kaki itu menegang seolah sedang bersiap. Alia melihatnya dengan mata yang membesar. Ibu merasakannya?" Bu Ratih mengangguk dengan suara sangat pelan. Hangat, seperti darah mengalir. Alia menutup mulutnya. Air mata menggenang tanpa bisa dihentikan. Pria itu kembali menatap Bu Ratih. "Bu, sekarang kita coba berdiri." Alia terkejut. "Sekarang? Bukankah ini terlalu cepat?" Pria itu menggeleng. "Jika tidak hari ini, kita harus mulai kembali dari awal." Suasana kamar menjadi hening. Tidak ada siapapun yang bergerak. Hanya napas mereka bertiga yang terdengar.
Pria itu memegang kedua tangan Bu Ratih, lalu berkata pelan, "Tarik napas, tahan, sekarang dorong tubuh ke depan." Alia memegang kursi roda, gemetar. Perlahan, Bu Ratih mencondongkan tubuhnya. Perlahan, tangannya mulai menekan pegangan. Perlahan, lututnya bergetar. Alia menahan napas keras hingga dadanya sakit. Hingga akhirnya, dengan tenaga yang sangat kecil namun nyata, Bu Ratih berdiri. Alia menjerit kecil, terisak tanpa bisa menahan diri. Ibu berdiri." Kaki ibu itu goyah, bergetar hebat. Namun ia berdiri. Setelah 5 tahun hanya duduk di kursi roda, hari ini ia menatap anaknya dari ketinggian yang sama. Pria lusuh itu berdiri di sampingnya. Satu tangannya menahan tubuh Bu Ratih dari belakang agar tidak jatuh. Namun ia tidak mengangkat, tidak mendorong, hanya menjaga keseimbangannya. Itu berdiri dengan kekuatannya sendiri, ucap pria itu pelan. Alia menutup wajahnya, tangisnya pecah. Namun keajaiban hari itu belum selesai. Pria itu menatap Bu Ratih. "Bu, coba satu langkah kecil." Alia langsung panik. Jangan terlalu dipaksa." Namun Bu Ratih menggerakkan kaki kirinya sedikit. Hanya sedikit, sejauh 1 tapak tangan. Namun itu sudah cukup untuk membuat Alia jatuh berlutut. Satu langkah kecil yang mematahkan 5 tahun kesedihan. Pria lusuh itu menuntun Bu Ratih kembali duduk. Setelah itu, ia berdiri tegak, menatap Alia dengan sorot mata yang dalam, sorot mata yang tidak bisa dibaca. "Alia, pertaruhanmu sudah hampir terpenuhi," katanya pelan. Alia mengusap air matanya dengan tangan gemetar. "Aku tidak tahu harus berkata apa." Namun pria itu menatapnya lebih lama daripada biasanya. Tatapannya tidak lagi hanya membawa ketenangan, tetapi juga membawa masa lalu yang masih tertutup. "Alia," ucapnya, "yang terjadi hari ini hanyalah awal. Dalam 1 tahun, semua kebenaran pasti akan datang." Alia terdiam. Kata-kata itu menusuk dadanya lebih dalam daripada ramuan apapun. Dan ketika pria itu melangkah keluar dari kamar, Alia merasa seolah sesuatu yang besar sedang bergerak dari balik bayang-bayang masa lalunya. Sesuatu yang selama ini menunggunya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya, suasana rumah Alia terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara rumah itu tidak lagi dipenuhi rasa sedih yang berat. Senyum kecil tampak di wajah Bu Ratih, meski tubuhnya masih lemah. Setiap kali Alia melihat ibunya mampu berdiri meski hanya beberapa detik, hatinya bergetar tidak karuan. Namun bersama rasa syukur yang begitu besar, ada sesuatu lain yang mengguncang pikirannya. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Dan mengapa hatinya terasa semakin dekat dengan bayang-bayangnya? Hari ini pria itu tidak datang lebih awal dari biasanya. Alia sudah menunggu di ruang tamu, namun pintu tidak juga diketuk. Biasanya ia selalu muncul tepat waktu, namun tidak hari ini. Alia duduk gelisah. Tangannya mengetuk-ngetuk lutut tanpa ia sadari. "Bu, dia kenapa belum datang?" ucap Alia. Bu Ratih menatap putrinya lama, seolah mengamati perubahan yang Alia sendiri tidak sadari. "Alia, kau begitu memikirkannya?" bisiknya. Alia terdiam. Ia tidak ingin mengakuinya, namun ibunya benar. Setelah 1 jam berlalu, Alia memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia keluar rumah, menaiki mobilnya, dan menyusuri jalan kecil menuju desa di belakang kompleks perumahannya. Di sini, rumah-rumah berjajar sederhana. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada lampu taman. Jalanan sempit dan dipenuhi suara ayam serta anak-anak kecil berlarian. Entah bagaimana, Alia merasa langkahnya akan membawanya menemukan sesuatu. Ketika mobilnya berhenti di sebuah tikungan kecil, Alia melihat seorang ibu tua sedang menyapu halaman. Ia menurunkan kaca mobil dan mendekat. "Permisi Bu, saya ingin bertanya. Di daerah ini, apa ada seorang pria kurus, berpakaian lusuh, rambutnya agak panjang, tinggal sendirian?" Ibu tua itu mengangkat wajah,
Matanya memperhatikan Alia dari ujung rambut hingga kaki. Lalu ia tersenyum kecil. Oh, maksudnya Damar. Alia tersentak. Damar. Nama itu terasa asing. Namun ketika ibu itu menyebutnya, ada sesuatu dalam dada Alia yang bergerak pelan. Seperti sebuah pintu tua yang mulai terbuka sedikit. Iya, si Damar, lanjut ibu itu. Dia tinggal sendirian di gubuk tua belakang bukit kecil. Anak penyembuh dulu. Orang-orang di sini bilang dia mewarisi kemampuan ayahnya. Alia membeku. Anak penyembuh. Gubuk tua. Belakang bukit kecil. Hatinya berdetak lebih cepat. Anak penyembuh, ulang Alia pelan. Apa ayahnya dulu terkenal? Ibu itu mengangguk. Tentu saja. Banyak orang datang ke rumah ayah Damar dulu. Termasuk keluarga kaya dari kota. Saya masih ingat. Ada lelaki yang sering membawa anak perempuan kecil ke sana. Alia merasa seluruh tubuhnya tersengat. Anak perempuan kecil, ayahnya. Ia sendiri pernah ikut ayahnya ke sebuah rumah desa ketika masih sangat kecil. Ia ingat duduk di ruang tamu yang terbuat dari bambu. Ia ingat aroma rempah kuat. Ia ingat suara seorang laki-laki muda yang berbicara dengan ayahnya. Alia menutup mulutnya. Ingatan itu muncul seperti kilatan cahaya. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung. Bu, rumahnya ada di mana? Tanya Alia dengan suara gemetar. Ibu tua itu menunjuk jalan tanah yang naik ke arah bukit kecil di belakang pemukiman. Lewat situ, ikuti jalan sampai melihat gubuk tua beratap seng. Alia segera berterima kasih dan mengarahkan mobilnya pelan-pelan ke jalan sempit itu. Debu berterbangan. Daun-daun kering berderak di bawah ban mobil. Semakin dekat ia berjalan, semakin berat hatinya berdegup. Hingga akhirnya ia melihatnya. Sebuah gubuk kecil beratap seng, dikelilingi pepohonan liar. Rumah itu tampak tua, namun terjaga. Seolah seseorang tinggal di sana dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh perhitungan. Alia turun dari mobil dan melangkah pelan. Setiap langkah membuat lututnya lemas. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan. Ketika ia sampai di depan pintu kayu tua itu, ia menemukan sesuatu tergantung di dinding luar. Sebuah foto kecil. Foto yang sudah menguning. Foto seorang anak laki-laki kurus tersenyum malu-malu di depan rumah desa. Di sampingnya berdiri seorang anak perempuan kecil yang memegang boneka. Alia menatap foto itu lama. Wajah anak laki-laki itu, rambutnya, tatapannya, ia mengenalnya, tidak jelas, tidak sempurna. Namun hatinya mengenali lebih dulu sebelum otaknya memahaminya. Tangan Alia gemetar saat menyentuh foto itu. Napasnya tersengal. Itu, aku, bisiknya lirih. Ia menatap lebih dekat. Dan anak laki-laki di sebelahnya, ia tahu siapa sosok itu. Meski dewasa, lusuh, kurus, dan penuh luka. Pria itu adalah anak yang sama. Damar. Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa kendali. Damar, kita pernah bertemu. Ingatan itu belum pulih sepenuhnya. Masih setengah. Masih samar. Namun cukup untuk membuat dadanya terasa penuh sesak. Dan saat itu, suara langkah terdengar dari balik pepohonan. Alia menoleh cepat. Damar berdiri di sana, membawa seikat daun obat dan tatapan yang campur antara terkejut dan takut. Ia tidak pernah menyangka Alia sampai di tempat ini. Angin siang menyapu pelan dedaunan di sekitar gubuk tua itu. Untuk beberapa detik waktu terasa membeku, seolah bumi berhenti berputar ketika mata Alia dan Damar saling bertemu. Tatapan itu tidak lagi asing. Tidak lagi seperti seseorang yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Ada sesuatu dalam sorot mata Damar yang membuat jantung Alia berdegup lebih keras. Alia tidak bergerak. Tangannya masih menempel pada foto kusam yang tergantung di dinding gubuk. Foto yang menjadi jembatan antara masa kecil yang samar dan kenyataan yang mulai menampakkan diri. Damar memandang foto itu, kemudian memandang Alia. Sorot matanya berubah pelan, seolah ia tidak siap untuk dilihat dalam bentuk dirinya yang paling jujur. "Kenapa kau ada di sini?" Suara Damar terdengar pelan.
bukan marah, namun takut. Alia menarik napas gemetar. Aku mencarimu. Damar menunduk. Seharusnya kau tidak perlu tahu tempat ini. Ini tidak penting. Namun Alia melangkah maju. Penting untukku. Sangat penting. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah, seolah sedang mencari jawaban di antara daun-daun kering yang berserakan. Alia menelan ludah. Dadanya terasa berat, namun ia harus bicara. Aku pernah kemari, bukan? Suara Alia pelan, hampir seperti bisikan. Damar tetap diam, tapi rahang wajahnya mengeras. Alia mendekat beberapa langkah lagi. Ayahku dulu pernah membawaku ke sini. Jangan paksa dirimu mengingat, ucap Damar lirih. Kenapa? Alia melangkah satu langkah lagi. Kenapa kau tidak ingin aku mengingat? Damar mengangkat wajah perlahan. Sorot matanya bukan marah, bukan benci, tapi sebuah ketakutan yang terdalam. Karena kalau kau ingat semuanya, kau mungkin tidak akan melihatku lagi seperti sekarang. Alia terdiam. Pernyataan itu memukul hatinya lebih keras daripada yang ia duga. Ia menatap foto kecil itu lagi. Anak perempuan kecil yang memegang boneka, dan anak laki-laki kurus yang tersenyum malu-malu. Alia mencoba mengingat, mencoba mengumpulkan potongan-potongan samar dari masa kecilnya. Dan perlahan, cahaya kecil itu muncul. Suara tawa kecil di sebuah dapur bambu. Ruangan penuh aroma rempah. Ayah yang duduk sambil meminum air herbal panas. Dan seorang anak laki-laki yang duduk jauh di sudut, memandangi Alia kecil dengan tatapan kagum yang tidak ia mengerti waktu itu. Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Itu kau. Waktu kecil, kau selalu menatapku dari jauh. Bukan. Damar menutup kedua matanya. Seperti seseorang yang tidak mampu menyembunyikan dirinya lagi. Seperti seseorang yang telah menahan rahasia itu terlalu lama. Alia, tidak semua kenangan harus muncul sekaligus, ucapnya lirih. Namun Alia menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Kenapa kau pura-pura tidak mengenalku? Damar menatap langit sebentar, seperti mencari kekuatan dari udara yang bergerak lambat. Aku tidak pura-pura, jawabnya. Aku hanya tidak ingin membuatmu terbebani. Aku tidak ingin kau menerima aku karena masa lalu yang samar. Aku ingin kau melihatku sebagai diriku yang sekarang, bukan anak kecil di foto itu. Alia merasa dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sebuah pengakuan biasa. Ia melihat pria lusuh itu berdiri di depan gubuk kecil, namun untuk pertama kalinya ia melihat sosok lain di balik tubuh letih itu. Anak laki-laki yang pernah merawat ayahnya. Anak yang pernah belajar dari ayah seorang penyembuh. Anak yang menatapnya dengan kagum saat dunia mereka masih begitu kecil. Damar menatapnya pelan. Alia, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Waktu terlalu lama. Dunia terlalu luas. Aku pikir perasaan itu sudah hilang. Alia tidak berani bertanya perasaan apa yang dimaksud. Damar menunduk dan mengambil daun herbal yang ia bawa. Aku kesini cuma sebentar. Aku tidak ingin kau melihat tempatku tinggal. Kau tidak perlu memikirkannya. Namun Alia melangkah menghadang. Aku ingin tahu semuanya. Alia, suara Damar melemah. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kau, ucap Alia dengan suara tegas namun bergetar. Ia menunjuk foto kecil itu. Karena aku merasa, aku sudah mengenalmu lebih lama dari yang aku ingat. Damar memejamkan mata. Napasnya turun naik. Aku bukan siapa-siapa, hanya anak dari penyembuh desa yang dulu menolong keluargamu. Itu saja. Alia merasakan sakit di dadanya. Jadi selama ini, semua yang kau lakukan pada ibu adalah karena kau... Damar membuka mata. Ada kejujuran tajam di sana. Karena aku pernah berhutang budi kepada keluargamu. Dan karena aku tidak bisa membiarkan kau hidup dalam kesedihan seumur hidup. Alia terpaku. Damar menatapnya dalam-dalam. Dan kali ini tatapannya tidak lagi berusaha menutupi apapun.
Dan karena sejak kecil, aku tidak pernah bisa berhenti memperhatikanmu. Alia tersentak. Dunia seperti berhenti berputar. Angin berhenti, daun berhenti bergerak, semua hening. Kata-kata itu mengguncang keheningan gubuk tua itu hingga ke fondasinya. Damar menunduk lagi, seolah menyesal telah mengatakan terlalu banyak. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu bingung. Alia menggenggam dadanya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Perasaan pria itu kepada dirinya bukan hanya rasa terima kasih. Bukan hanya kewajiban. Bukan hanya kenangan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah tertanam sejak zaman mereka masih kecil. Namun misteri itu masih jauh dari selesai. Alia tahu itu. Ia melihat tatapan Damar yang penuh rahasia. Ia melihat gubuk tua yang menyimpan begitu banyak masa lalu. Dan ia tahu, 1 tahun ke depan akan membuka lebih banyak pintu daripada yang ia bayangkan. Sore itu langit berubah menjadi keemasan. Sinar matahari jatuh di antara celah-celah pepohonan, membentuk bayangan panjang yang mengikuti langkah Alia saat ia berjalan kembali menuju mobil. Ia tidak mengatakan apapun setelah mendengar pengakuan Damar. Ia hanya pergi dengan mata yang masih berkaca, mencoba memahami sesuatu yang tiba-tiba membuka luka lama dalam hatinya. Damar tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di depan gubuk dengan daun herbal di tangan, menatap punggung Alia yang menjauh perlahan. Seolah ia tahu bahwa jika ia menahan Alia terlalu cepat, kebenaran itu akan runtuh sebelum siap diungkap. Di perjalanan pulang, Alia tidak bisa berhenti memandang foto kecil yang ia ambil dari dinding gubuk itu agar bisa memperlihatkannya kepada ibunya. Foto itu kusam, namun setiap detailnya terasa menampar pikirannya yang selama ini tertutup. Wajah anak laki-laki itu. Tatapan malu-malu itu, ia mengingatnya. Tidak begitu jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya bergetar. Sesampainya di rumah, Alia masuk ke kamar ibunya dengan langkah pelan. Bu Ratih sedang duduk sambil membaca buku doa, dan senyum kecil muncul ketika melihat putrinya datang. "Kau dari mana, Alia?" tanya ibunya dengan suara lembut. Alia tidak langsung menjawab. Ia meletakkan foto itu di pangkuan ibu. "Bu, ibu kenal tempat ini." Bu Ratih mengambil foto itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Pada detik pertama ia menatapnya, raut wajahnya berubah. Matanya melebar pelan, seolah sebuah pintu kenangan terbuka begitu saja. "Ibu, pernah ke sana," ucap Bu Ratih lirih. "Waktu kau masih kecil." Alia menarik napas panjang. "Ibu ingat siapa anak ini?" Bu Ratih menatap lama wajah anak laki-laki dalam foto itu. Ada kesedihan lembut yang muncul di matanya, seolah kenangan itu membawa rasa yang manis sekaligus pahit. "Dia anak Pak Darmawan," jawab ibunya akhirnya. "Ayahmu dulu sering berobat ke sana. Penyembuh desa itu sangat baik. Ayahmu percaya pada ramuan-ramuannya." Alia terkejut. "Pak Darmawan, ayahnya Damar." Bu Ratih terdiam. Kemudian ia mengangguk. "Iya, anak ini Damar kecil." Nama itu jatuh seperti ombak besar yang menghantam seluruh pikirannya. Damar, pria lusuh yang sejak awal datang ke rumahnya dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Pria lusuh yang melamar dirinya tanpa rasa takut. Pria lusuh yang menyembuhkan ibunya. Damar kecil yang pernah memperhatikannya dari jauh dalam rumah bambu di desa. Namun pertanyaan baru muncul di dalam benaknya. Jika mereka pernah saling mengenal ketika kecil, kenapa ia tidak mengingat apapun? Mengapa Damar menyembunyikannya begitu rapat? Alia duduk di samping ibunya, menggenggam foto itu erat. "Bu, ada sesuatu yang tidak ia katakan." Aku melihat sorot matanya. Dia seperti membawa beban yang tidak bisa ia sampaikan. Bu Ratih menutup mata sejenak. "Alia, ada alasan kenapa Damar dan ayahnya berhenti datang ke rumah kita dulu." Alia menoleh cepat. "Alasan apa?" Bu Ratih membuka matanya perlahan. Tatapannya berat. "Suatu hari,
ayahnya Damar menolak membantu seseorang yang berniat jahat di desa. Orang itu marah dan menyebarkan fitnah. Mereka dituduh menggunakan ilmu gelap. Ayahmu membela mereka, tapi fitnah itu terlalu besar. Akhirnya, mereka pergi meninggalkan desa itu. Alia merasa tenggorokannya kosong. Jadi, Damar tumbuh dengan memikul fitnah yang bukan milik keluarganya, ucap Alia lirih. Ibunya mengangguk. Ayahmu selalu menyesal tidak bisa membantu mereka lebih banyak. Alia menatap foto itu lagi. Gambar yang dulu hanyalah kenangan masa kecil, kini menjadi awal dari sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Namun perjalanan Alia belum selesai. Rasa penasaran itu masih menusuk lebih dalam. Ia membuka laci tua di kamarnya, mencari sesuatu yang ia ingat pernah disimpan ayahnya. Tumpukan buku catatan tua tergeletak di dalamnya. Alia membuka satu persatu hingga menemukan nama itu. Darmawan, penyembuh desa, ahli ramuan. Dan di halaman berikutnya, Alia menemukan sebuah catatan lain. Damar, anak Darmawan, memiliki bakat penyembuh yang kuat sejak kecil. Alia terpaku. Nama itu tertulis dengan jelas. Ayahnya mencatatnya sendiri. Ia meraba halaman itu dengan ujung jari. Suara dalam hatinya semakin keras. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin Damar muncul begitu saja setelah 15 tahun. Ia menatap pintu kamar ibunya, menatap foto kecil itu, dan menatap catatan ayahnya. Damar bukan hanya orang asing lusuh yang muncul tanpa alasan di halamannya. Damar adalah bagian dari masa lalu, bagian dari keluarganya, bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada yang selama ini ia pikirkan. Namun sesuatu masih belum terjawab. Jika ia sangat mengenal keluarganya, jika ia sangat peduli pada ibu dan ayahnya, kenapa Damar terlihat ketakutan ketika Alia mulai mengingat masa kecil itu? Di balik ketulusan laki-laki itu, ada luka lain yang belum terungkap, dan Alia tahu, ia harus menemukannya. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah Alia dengan keheningan yang menekan. Angin berhembus lembut melewati tirai, namun dingin yang Alia rasakan bukan berasal dari udara. Dingin itu berasal dari kenyataan yang mulai muncul sedikit demi sedikit. Seperti bayangan masa lalu yang akhirnya menemukan jalan keluar. Alia duduk di lantai kamar dengan buku catatan ayahnya terbuka di pangkuan. Lampu meja menerangi tulisan tangan almarhum ayahnya yang khas, rapi, dan penuh perhitungan. Setiap huruf terasa memanggilnya kembali pada masa kanak-kanak, masa di mana ia tidak mengerti mengapa ayahnya sering membawa dirinya ke sebuah rumah bambu sederhana di desa. Kini, alasan itu mulai tampak. Nama Damar tertulis di halaman itu dengan jelas. Tidak samar, tidak tersembunyi. Ayahnya pernah mengenalnya, bahkan mencatatnya. Alia menyentuh tulisan itu dengan jemarinya yang bergetar. Ayah, kenapa kau tidak pernah bilang apapun tentang ini? Ia menutup mata, membiarkan ingatan samar kembali. Ingatan tentang ruangan kecil tempat ayahnya tertawa bersama seorang penyembuh desa. Ingatan tentang anak laki-laki kurus yang selalu duduk di pojok sambil memperhatikan mereka. Ingatan tentang dirinya yang bermain dengan boneka kecil, sementara dua pria dewasa itu berbicara tentang ramuan, kesehatan, dan kepercayaan. Namun setelah ayahnya jatuh sakit untuk terakhir kalinya, semua perjalanan itu berhenti. Rumah desa itu tidak pernah didatangi lagi. Damar menghilang sepenuhnya dari hidup mereka. Sekarang, setelah 15 tahun, ia kembali muncul. Alia menutup buku catatan itu dan berdiri. Ia merasa perlu memastikan semuanya langsung kepada orang yang memegang jawabannya. Damar. Ia keluar rumah dengan langkah cepat. Suasana jalan malam lengang, hanya lampu jalan yang menyala redup. Mobil Alia melewati belokan kecil menuju desa. Jantungnya berdetak lebih keras dengan setiap meter yang ia tempuh. Ketika sampai di gubuk tua itu, ia melihat lampu kecil dari dalam. Damar ada di sana. Alia mendorong pintu kayu perlahan. Suara kayu tua berderit membuat Damar menoleh cepat. Tatapannya kaget, namun tidak marah.
hanya pasrah. "Alia, kenapa kau datang malam-malam begini?" tanya Damar pelan. Alia berdiri di ambang pintu, napasnya berat, emosinya terlalu penuh untuk ditahan. "Aku menemukan catatan ayahku," ucap Alia tegas. Seluruh tubuh Damar menegang. Alia melangkah masuk. "Nama ayahmu Darmawan. Anak laki-laki bernama Damar. Penyembuh desa. Semua tertulis di sana." Damar menutup matanya seolah mencoba menahan sesuatu yang perih. "Aku tahu. Akhirnya kau menemukannya," jawab Damar. Alia mendekat. Tangannya menggenggam catatan itu erat. "Jadi memang benar, kita pernah bertemu waktu kecil." Damar mengangguk perlahan. "Iya, kau sering datang ke rumahku. Ayahmu dan ayahku adalah teman baik. Dua pria yang saling menghormati, saling percaya pada keahlian masing-masing." Alia menggigit bibir. "Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" Damar menghela napas panjang, suaranya pecah. "Karena aku tidak ingin kau merasa terikat padaku hanya karena masa lalu itu. Aku tidak ingin kau merasa punya kewajiban apapun." Alia menggeleng cepat. "Aku tidak bicara soal kewajiban. Aku bicara soal kejujuran." Damar menatap Alia dengan mata yang tampak lebih tua dari usianya. "Alia, ketika keluargaku difitnah, ketika ayahku dianggap membawa keburukan, aku dan ibu harus pergi tengah malam. Kami tidak sempat berpamitan kepada siapapun, termasuk keluargamu. Ayahmu adalah satu-satunya yang percaya pada kami. Sampai akhirnya beliau meninggal. Sejak saat itu, aku tidak pernah berani muncul. Aku tidak ingin menyeret keluargamu ke dalam cemoohan yang pernah menimpa kami." Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Jadi kau menjalani semua itu sendirian?" "Ya," jawab Damar dengan suara yang nyaris berbisik. "Tapi aku selalu mengingat kalian. Mengingat ayahmu. Mengingat caranya menyelamatkan keluarga kami dari tuduhan itu. Dan aku mengingatmu, anak kecil yang selalu datang dengan senyum." Alia menatapnya dalam-dalam. "Dan 7 hari yang kau lakukan pada ibuku, itu bukan sekadar memenuhi tantanganmu," potong Damar pelan. "Itu cara terakhirku membalas hutang budi. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk melakukan sesuatu bagi keluarga ini. Ketika aku melihat ibumu, dan ketika aku melihatmu, aku tahu ini waktunya." Alia merasa dadanya seperti ditarik sesuatu yang sangat kuat. "Kenapa kau tampak begitu berat ketika aku mulai mengingat semuanya?" Damar memejamkan mata. "Karena aku takut. Takut kau mengingat semua itu, dan menyadari aku hanyalah bagian kecil dari masa lalu yang tidak layak bersanding dengan masa depanmu." Alia terpaku, diam, tidak mampu mengatakan apapun. Damar menunduk. "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, meskipun bukan denganku." Hingga detik itu, Alia sadar. Kepedihan yang ia lihat di mata Damar bukan kepedihan seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kepedihan seseorang yang mencoba merelakan sesuatu yang ia cintai diam-diam. Di dalam gubuk kecil itu, kenyataan tentang masa lalu akhirnya terbuka. Namun Alia tahu, masih ada sesuatu yang lebih besar yang belum Damar ungkapkan. Sesuatu yang belum berani ia sentuh. Malam semakin dalam ketika Alia kembali ke rumah. Lampu-lampu taman menyala redup, memberikan bayangan panjang yang mengikuti langkahnya sampai ke dalam rumah. Hatinya masih kacau oleh percakapan di gubuk tua tadi. Kata-kata Damar terus terputar di pikirannya, mengguncang banyak hal yang selama ini ia anggap sederhana. Alia masuk ke kamar tanpa menyalakan lampu utama. Ia hanya menyalakan lampu meja, menciptakan suasana temaram yang membuat semuanya terasa lebih berat, lebih intim, lebih menyakitkan. Di meja itu, buku catatan ayahnya masih terbuka. Namun kali ini, matanya tertuju pada lembaran yang tampak terselip di bagian belakang buku. Ia mengeluarkannya dengan tangan yang sedikit bergetar. Itu adalah lembaran kecil kertas tua. Warnanya kecoklatan, seperti sudah bertahun-tahun tersimpan tanpa pernah disentuh.
Alia membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Tulisan tangan di atasnya membuat jantungnya langsung berhenti sesaat. Tulisan itu bukan milik ayahnya. Tulisan itu milik anak laki-laki kecil yang pernah memandangi dirinya dari balik dinding bambu. Tinta itu masih sama. Huruf-hurufnya runcing, sedikit bergetar. Namun satu kalimat di bagian atas membuat napas Alia tercekat. Untuk Alia, kalau nanti kau sudah dewasa. Alia menutup mulutnya. Air mata langsung menggenang. Ia membaca lebih lanjut meski matanya sudah buram. Alia, aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Aku bukan anak kota. Aku bukan orang penting. Tapi waktu kau datang ke rumah kami, aku selalu ingin menyapamu. Aku ingin bilang bahwa senyummu membuat rumah bambu itu terasa lebih cerah. Alia menggigit bibir hingga terasa asin oleh air mata. Ayahku bilang, kalau seseorang membuat dunia kita terasa lebih damai, itu artinya dia adalah cahaya. Ayahku bilang, aku tidak boleh memaksa punya cahaya, tapi aku boleh menyayanginya diam-diam. Alia meneteskan air mata ke atas kertas itu. Tinta sedikit melebar, namun ia tetap membaca. Alia, kalau suatu hari aku sudah cukup kuat, kalau suatu hari aku bisa membuat keluargamu tersenyum seperti dulu, aku ingin melamarmu. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang. Ia menangis dalam diam, seolah semua emosi yang ia tahan sejak hari pertama bertemu Damar runtuh begitu saja. Surat itu bukan untuk dibaca hari ini. Surat itu seharusnya dibacakan 15 tahun lalu. Namun takdir menyimpannya, menyelamatkannya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Alia mengusap air matanya dan melanjutkan membaca bagian terakhir. Kalau nanti aku tidak mampu jadi seseorang untukmu, tidak apa. Yang penting aku bisa membuatmu bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Aku akan belajar menjadi penyembuh seperti ayah. Dan kalau aku bisa, aku ingin menyembuhkan siapapun yang kau cintai. Alia menunduk dalam-dalam. Di situ, di ruangan sunyi itu, ia akhirnya mengerti. Damar tidak menyembuhkan ibunya untuk mendapatkan Alia. Damar menyembuhkan ibunya karena itu adalah janji yang ia buat sejak kecil. Cinta diam-diam yang ia simpan dalam hati selama 15 tahun tidak pernah hilang. Meski dunia membuatnya terpuruk. Alia memegang surat itu erat-erat. Tinta itu terasa seperti hangat di kulitnya. Seperti masa kecilnya muncul kembali untuk memeluknya dari masa lalu. Saat itu, pintu kamar diketuk pelan. Alia segera mengusap wajahnya dan membuka pintu. Bu Ratih berdiri di sana. Wajahnya lembut meski tubuhnya masih terlihat lemah. Alia, kau menangis. Alia menggenggam surat itu erat. Bu, aku menemukan sesuatu. Bu Ratih memandang surat itu lama, lalu mengangguk pelan. Ayahmu tahu surat itu. Ia menyimpannya di sana karena ia berkata, surat itu hanya boleh dibuka saat waktu yang tepat. Alia menatap ibunya dengan mata berkaca. Jadi ayah tahu tentang Damar. Iya, jawab Bu Ratih. Ayahmu tahu anak itu menyukaimu. Alia tertegun. Sejak kecil, Bu Ratih mengangguk. Ayahmu selalu bilang, suatu hari nanti anak itu akan muncul lagi sebagai seseorang yang membawa perubahan. Ayahmu percaya pada Damar. Alia tidak mampu menahan diri lagi. Ia jatuh berlutut, memeluk ibunya sambil terisak. Ketika ia berdiri kembali, ia menatap surat itu sekali lagi. Di lubuk hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa hangat yang pelan-pelan menggantikan rasa curiga yang dulu ia punya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal kini jelas. Damar tidak hanya muncul karena sebuah pertaruhan. Ia muncul karena janji. Janji yang ia simpan sendirian selama 15 tahun. Namun cerita belum berakhir. Masih ada sesuatu dalam diri Damar yang belum terungkap. Sesuatu yang membuatnya terus menghindar. Sesuatu yang membuat hati Alia mencurigai bahwa cinta Damar tidak sesederhana surat masa kecil itu. Pagi itu udara terasa dingin meski matahari sudah naik. Alia tidak bisa tidur semalaman.
Surat lama dari Damar masih ia genggam, seakan kertas itu adalah jantung masa lalu yang kembali berdetak di tangannya. Setiap kata dalam surat itu menusuk perasaannya, membuka pintu lama yang selama ini tertutup rapat. Namun satu hal terus menghantuinya. Kata-kata Damar di gubuk semalam. Aku takut kau mengingat semuanya, dan tidak lagi melihatku seperti sekarang. Alia tidak bisa mengabaikan itu. Kalimat tersebut mengandung sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keraguan. Ada ketakutan yang dalam. Ketakutan yang membuat Damar selalu menghindar setiap kali Alia mendekati kebenaran. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, Damar tidak datang ke rumah. Alia langsung merasakan sesuatu yang buruk. Ia berdiri di depan jendela, menatap halaman kosong sambil menggenggam surat itu erat-erat. Bu, Damar tidak datang, ucapnya cemas. Bu Ratih yang duduk di kursi roda mengusap tangan putrinya. Pergilah Alia, carilah dia. Hatimu tidak akan tenang kalau hanya menunggu. Alia mengangguk. Ia mengambil kunci mobil dan pergi tanpa menunda. Jalan menuju desa terasa lebih panjang hari ini. Dadanya penuh dengan rasa khawatir yang berputar tanpa henti. Ketika ia sampai di gubuk tua itu, ia langsung tahu sesuatu terjadi. Pintu gubuk terbuka, ruangan kosong. Barang-barang seadanya sudah tidak berada di tempat semula. Seperti seseorang yang buru-buru pergi tanpa meninggalkan jejak. Alia melangkah masuk dengan panik. Damar! Tidak ada jawaban. Ia keluar lagi, menatap sekeliling. Angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan berguguran. Lalu, dari kejauhan terdengar suara langkah pelan di balik pepohonan. Alia menoleh dan melihatnya. Damar keluar dari antara semak-semak, membawa tas lusuhnya. Wajahnya tampak letih, namun lebih dari itu, tampak pasrah. Alia langsung berlari menghampirinya. Damar, kau mau pergi? Damar berhenti. Sorot matanya berusaha menghindari tatapan Alia. Aku tidak bisa tetap di sini. Semuanya sudah terlalu jauh. Kau sudah tahu banyak hal yang seharusnya tidak perlu kau tahu. Alia menggeleng keras. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Ibuku sudah bisa berdiri karena kau. Kau melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun. Alia, justru itu masalahnya. Suara Damar pecah. Orang-orang tidak akan diam. Mereka akan mulai mempertanyakanmu. Mempertanyakan keluargamu. Dan aku tidak ingin membawa masa lalu keluargaku yang buruk ke dalam hidupmu. Alia mendekat, menahan tas lusuh itu agar Damar tidak bisa pergi. Aku sudah tahu keluargamu tidak bersalah. Itu semua hanya fitnah. Ayahku tahu. Ibuku tahu. Dan sekarang aku juga tahu. Damar menatapnya lama. Tapi dunia tidak tahu Alia. Dan dunia tidak akan pernah peduli pada kebenaran yang terlambat. Alia merasakan dadanya bergetar hebat. Kalau begitu, setidaknya jelaskan satu hal yang masih kau sembunyikan. Damar menutup mata. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ada, Alia memaksa. Ada satu hal yang kau takut aku tahu. Damar membuka mata perlahan. Sorot matanya menyerah. Alia mengangkat surat itu ke dada. Ini, surat ini. Kenapa kau tidak pernah memberikannya pada ayahku? Kenapa kau tidak pernah mengirimkan ini? Kenapa kau menghilang begitu saja? Damar menatap surat itu seperti menatap luka lama yang masih menganga. Aku menulis surat itu sebelum keluargaku pergi dari desa, ucapnya lirih. Ayahku sudah membacanya, dan beliau bilang, surat itu tidak boleh kuberikan padamu. Alia terperanjat. Kenapa? Damar menelan napas berat. Karena ayahku tahu kami harus pergi malam itu. Fitnah yang menimpa keluarga kami terlalu besar. Kalau aku memberikan surat itu, kau mungkin akan mengikutiku. Atau paling tidak, kau akan mencari aku. Dan itu bisa membuat keluargamu ikut dalam masalah besar. Alia menutup mulutnya. Air mata mengalir lagi. Ayahku bilang, lanjut Damar, kalau aku benar-benar menyayangimu, aku harus melepaskanmu. Menjaga jarak adalah satu-satunya cara untuk melindungimu.
Alia memandangnya lama. Jadi, selama ini kau mendiamkan semuanya demi melindungi aku. Damar mengangguk perlahan. Karena aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu selain masalah. Alia mendekat satu langkah lagi. Tapi sekarang keadaan sudah berbeda. Kau menyembuhkan ibuku. Kau menepati janji masa kecilmu. Dan apapun yang menimpa keluargamu dulu, bukan salahmu. Damar mengusap wajahnya. Alia, aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku datang hanya untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dari keluargamu. Setelah itu, aku akan pergi. Alia menggeleng cepat, suaranya pecah. Tidak, kau tidak akan pergi. Kau datang bukan karena kebetulan. Bukan hanya karena hutang budi. Kau datang karena hatimu membawamu kembali. Damar terdiam. Alia menahan pergelangan tangannya, kuat namun gemetar. Dan aku tidak mau kehilanganmu lagi. Kata-kata itu membuat Damar menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Sesuatu di dalam dirinya tampak runtuh. Runtuh karena kejujuran Alia jauh lebih besar dari ketakutannya. Alia, suaranya pecah. Aku tidak tahu apakah aku pantas. Alia memeluk surat itu erat. Aku yang menentukan itu. Bukan dunia. Bukan masa lalu. Bukan fitnah orang. Damar menatapnya. Dan kali ini, tidak ada lagi dinding yang menutupi sorot matanya. Mata itu penuh cinta. Cinta lama. Cinta yang ia simpan sendirian selama 15 tahun. Cinta yang bertahan meski dunia membencinya. Namun sebelum Damar bisa mengatakan apapun, suara langkah terdengar dari belakang mereka. Langkah seseorang yang tidak pernah mereka sangka akan muncul pada saat itu. Bu Ratih berdiri di sana, tanpa kursi roda, tanpa tongkat, dengan senyum kecil yang penuh haru. Alia membeku, Damar terpaku, dan Bu Ratih berkata dengan suara lembut yang mengguncang keduanya. Damar, jangan pernah tinggalkan putriku lagi. Sore itu cahaya matahari jatuh ke wajah Bu Ratih, membuat senyum lembutnya tampak seperti kehangatan yang tidak pernah padam. Alia berdiri membeku, tidak percaya pada apa yang ia lihat. Ibunya berjalan sendiri. Langkahnya memang pelan, namun setiap langkah itu seperti merobek tirai masa lalu yang selama 5 tahun menutup keluarganya dengan duka. Damar berdiri kaku. Tatapannya pada Bu Ratih dipenuhi getir, syukur, dan sesuatu yang selama ini ia tahan. Ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya menerima jawaban atas doa yang ia bisikkan tanpa suara selama bertahun-tahun. Bu Ratih menghampiri Damar dan memegang lengannya. Terima kasih karena menepati janji ayahmu. Dan terima kasih karena menepati janji kecilmu pada Alia. Wajah Damar langsung menunduk. Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Terlalu rendah hati, jawab Bu Ratih sambil tersenyum. Kau tidak hanya menyembuhkan kaki ini, Damar. Kau juga menyembuhkan hati putriku. Alia terisak kecil. Ia melangkah maju dan memegang tangan ibunya. Bu Ratih membelai pipi putrinya. Alia, ayahmu selalu percaya. Laki-laki yang baik pasti kembali dengan cara yang paling tidak disangka. Dan hari ini, aku melihat sendiri buktinya. Damar menelan napas berat. Ia mundur satu langkah, menguatkan diri seolah ingin mengakhiri segala hal yang mungkin terlalu indah untuk dirinya. Bu Alia, aku tidak datang ke sini untuk mengambil tempat siapapun. Aku datang hanya untuk memenuhi sesuatu yang dulu aku tidak bisa selesaikan. Alia langsung menghampirinya. Tidak. Kau datang karena Allah membawa waktumu kembali. Kau tidak harus pergi lagi. Damar menatap Alia dengan mata yang penuh getaran dalam. Alia, aku tidak yakin aku layak berdiri di sisimu. Lihat dirimu. Hidupmu jauh lebih tinggi daripada hidup yang aku punya. Aku orang desa, lusuh, tidak punya apa-apa. Alia menggeleng. Air mata jatuh satu persatu. Kau punya sesuatu yang tidak pernah dimiliki siapapun, Damar. Kau punya hati yang menepati janji meski dunia menghancurkanmu.
Damar terdiam. Alia melangkah lebih dekat. Kau merawat ibuku tanpa dibayar. Kau memenuhi janji kecilmu pada ayah. Kau datang ke rumah ini bukan untuk meminta apapun. Kau datang membawa kebaikan. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua yang pernah kumiliki. Damar menatap Alia lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia terlihat rapuh. Seolah seluruh beban yang ia bawa selama 15 tahun, akhirnya retak di bawah cahaya tatapan Alia. Alia, kalau aku menerima hatimu, apakah itu tidak akan membuatmu menyesal suatu hari nanti? Tanya Damar dengan suara yang sangat pelan. Alia menggenggam tangan Damar. Kalau aku menyesal, aku tidak akan berdiri di sini. Tidak akan mencari keluargamu. Tidak akan membaca suratmu sampai menangis. Dan tidak akan memintamu untuk tetap tinggal. Damar menghela napas panjang. Wajahnya berubah. Ada ketenangan di sana. Ada pasrah. Ada cinta. Cinta lama yang akhirnya menemukan tempatnya kembali. Alia melanjutkan dengan suara bergetar. Damar, ingat tantanganku waktu pertama kali kau masuk ke rumah. Kau menerima. Kau berjuang. Kau berhasil. Ibu sudah berjalan. Waktunya aku menepati bagianku. Wajah Damar membeku. Alia menatapnya langsung di mata. Aku siap menerima lamaranmu. Damar menutup mata. Satu tetes air jatuh di pipinya. Ia bukan menangis karena sedih. Ia menangis karena sesuatu yang tertahan. 15 tahun akhirnya pecah menjadi kelegaan yang tidak bisa ia ucapkan. Alia, suaranya bergetar. Kalau kau benar-benar menerima aku akan menjaga hidupmu dengan seluruh hidupku. Alia mengangguk. Itu saja yang aku mau. Bu Ratih tersenyum sambil mengusap air matanya sendiri. Sejak kecil aku tahu Damar adalah anak baik. Dan hari ini aku tahu aku tidak salah. Damar perlahan berlutut di depan Alia. Tidak dengan gaya mewah. Tidak dengan cincin mahal. Hanya dengan tangan yang bergetar dan hati yang telah ia simpan sejak masa kecil. Alia, maukah kau menjadi pendampingku? Maukah kau berjalan bersamaku? Tanpa aku harus menjadi lebih daripada diriku sendiri. Alia menahan napas, lalu mengangguk dengan air mata yang mengalir lembut. Aku mau, Damar. Damar memejamkan mata seolah bersyukur begitu dalam. Ia berdiri dan mendekap tangan Alia dengan hati-hati seakan takut merusaknya. Pada sore itu, di taman rumah yang sama tempat mereka bertemu 1 minggu lalu, cinta masa kecil yang terkubur dalam diam akhirnya menemukan jalan pulang. Tidak ada pesta besar. Tidak ada gemerlap lampu, tidak ada keramaian. Hanya 3 hati yang saling menguatkan, 2 jiwa yang dipertemukan kembali oleh takdir, dan 1 janji masa kecil yang akhirnya dipenuhi oleh waktu. Damar tidak lagi tampak lusuh, tidak lagi tampak kecil. Di mata Alia, ia adalah seseorang yang telah kembali dengan kehormatan terbesarnya. Hari itu menjadi awal bab baru bagi mereka. Sebuah bab yang tidak dibangun atas harta, status, atau masa lalu kelam, melainkan atas cinta yang sudah lahir jauh sebelum mereka mengerti artinya. Cerita selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.